Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim, para ulama ingkang tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi, minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Wabil khusus pimpinan majelis pondok pesantren Darul Ulum, wa nakhussu bidzikri dumateng panjenenganipun Agus Syarif Hidayatullah beserta keluarga. Yang kami hormati Dewan Asatid, Asatidah, dan juga teman-teman santriwan santriwati Asrama 13 Sulaiman Bilqis yang kami cintai. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita dipertemukan dalam suatu majelis yang insya Allah barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah setunggaling priya agung ingkang dados tundakaning Gusti ingkang akarya luka kangge amilujengaken para jalma saking marca padha atumuju swarga luka. Mugia kita tansah katetepan dados umatipun ingkang pikantuk syafaatipun benjang ing dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wis pokoke amin ngono ae. Padha karo ndonga Arab kuwi ora paham, sing penting amin amin amin. Terus terang, alhamdulillah ini terang. Dan terus terang lagi, ketika saya di panggung seperti ini kok hati saya terlalu berdebar-debar. Bahkan lebih kencang seperti genderang perang. Masa itu gara-gara ada kamu? Sudah, nanti ada yang baper. Bukan itu yang kita bahas malam ini. Untuk malam ini ketepatan kemarin itu peringatan Harlah NU yang ke-94. Jadi di sini saya ingin mengulas sedikit, mengupas tentang NU itu apa. Sampai kan orang NU ya? Alhamdulillah. Kalau dulu NU ini manfaatnya yang merasakan adalah orang-orang yang sudah meninggal, ditahlili, ditumpengi dan lain sebagainya. Tapi dewasa ini yang akan memperoleh manfaat NU adalah seluruh dunia. Ketika Palestina berkecamuk perang saudara, Iran perang sesama Muslim, Syria juga rusuh di sana. Di Indonesia ternyata adem ayem, tentrem, gemah ripah loh jinawi. Ini kenapa? Ini karena di Indonesia ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini, sehingga orang-orang penasaran dengan Islam di Indonesia itu seperti apa. Dulu ini cerita saja ya. Kon mau itu aku ndak iso iki perdana. Saya cerita saja. Dulu ketika Belanda menyerang Indonesia, ada seorang Belanda yang bernama Christian Cristiano Ronaldo.
Christian Snox Hurgrans angel senengnya. Dia ini hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, apal Muslim, apal Alfiyah bin Malik, hafal Fathul Mu'in, bahasa Arab ngewes, bahasa Inggris hewes-hewes. Sekolahnya di Arab sana. Datanglah ke Indonesia dalam misi menghancurkan Islam di Indonesia. Berganti nama Syekh Abdul Ghaffar. Kemudian dibantu oleh temannya sesama Belanda namanya Van der Plas. Tenggelamnya Van der Wits, bukan Van der Plas, yang namanya itu Syekh Abdul Rahman. Lah ini berangkat ke Indonesia, dia menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Jawa orang nggak bisa Jawa. Akhirnya mereka mempelajari tentang bahasa Jawa. Mereka mencari Allah di Indonesia, waktu itu Nusantara. Mencari Allah di sini tidak ketemu, ketemunya pangeran. Padahal ada orang namanya Pangeran Diponegoro. Wes mulai bingung ini. Terus mencari Syekhun Ustadzun, Ustadz Munir, nggak ada. Adanya di tanah Jawa ini adanya kiai. Padahal ada kerbau di Solo sana yang namanya itu Kebo Kiai Slamet. Mulai kuclok ini. Syekhun Ustadzun tidak ada di tanah Jawa. Mulai bingung. Setelah itu mencari yang namanya tilmidun, tidak ada juga di sini, adanya santri semua. Kalau dulu sastri, dari murid Hindu kemudian di eklal jadi santri. Setelah itu mereka meneliti bahwasanya orang Jawa itu makanannya ini apa? Sego. Yang di tahu pramuka, bukan. Yang mereka tahu di Indonesia, di Nusantara, tanah Jawa ini orang Jawa makannya sego. Sego sebelum menjadi sego ketika ditandur ini namanya pari. Bahasa Inggrisnya rice, bahasa Arabnya arrus. Di Indonesia pari. Setelah pari ini menjelang panen namanya ulen. Bahasa Inggris Arabnya sama, rice, rus. Setelah ulen-ulen dipanen, diseleb, jadilah gabah. Bahasa Inggrisnya gabah, rice. Bahasa Arabnya gabah, arus. Iya terjadi Jawa ini. Setelah gabah diseleb, menjadilah beras. Bahasa Inggrisnya apa nah ini? Rice. Bahasa Arabnya? Setelah berasnya ini dicuil, jadinya menir. Bahasa Inggrisnya pancet, bahasa Arabnya ya pancet. Baru dimasak jadilah sego. Loh, ini sego nanti ya. Apakah berhenti sampai di situ? Belum. Segone digondol cecek siji. Upo. Kira-kira bahasa Inggrisnya upo itu apa? Wis mbok golekno dhewe ndek kamus. Bahasa Inggrisnya upo. What is upo? Mahwal upo. Setelah sego ini dibungkus daun pisang, Anda tahu sendiri. Terus dibungkus janur. Segone diudek.
segone di P gantek. Wes, wong Belanda bingung. Belanda bingung memahami bahasa Jawa kok bulet men bahasa kok akeh men sego ae. Bahasane akeh nemen. Akhirnya mereka menyimpulkan dengan 3 kesimpulan di tanah Jawa. Menyirikan orang Jawa itu ketune merek, sarunge ngelinting, mambu rokok, tangane gudiken. Yo masih gak gudiken mata ikan yo termasuk ya. Ini orang Belanda, jangankan Christian Snokburgrens, orang Indonesia saja tidak paham dengan Islam yang ada di Indonesia. Karena kelamaan dia di Arab, pulang-pulang ada orang pujian, bid'ah. Ada orang tahlilan, bid'ah. Ada orang zikir sambil gini-gini, bid'ah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad ini diceluk Muhammad doi karepe piye? Padahal di Indonesia, di tanah Jawa ini, tukang bakso aja dipanggil Mas. Nek rodok tuwek dedek, Pak Lek. Nek tuwek Om. Cak. Itu di tanah Jawa. Jadi etika di tanah Jawa itu sangat bagus. Teko-teko moro-moro ya mah. Sayyid itu bid'ah. Bid'ah dolmu itu. Jadi mereka ini ada kaitannya dengan NU. Dan akhir-akhir ini semakin banyak saja yang tidak paham, maka dari itu kita mengupas tuntas, ya enggak tuntas ya, pokoknya mengupas sedikit tentang NU itu bagaimana. Islam masuk di tanah Jawa ini, tanah Jawa ini sedang kuat-kuatnya karena waktu itu dipimpin, dibawahi oleh sebuah negara yang menguasai 2/3 dunia, Majapahit, dan mempunyai universitas terbesar di dunia namanya Nalanda. Nalanda, Holanda roti. Kemudian mempunyai kitab politik yang dibuat rujukan dunia namanya Kitab Negara Kertagama. Dan mempunyai hukum sosial terbaik pada waktu itu yang dengan kitabnya Sutasoma. Golek ana Dek. Mbah mana? Kitab Sutasoma. Ini Jawa lagi kuat-kuatnya, Islam ini menghadapi tantangan yang sangat kuat. Kalau Islam masuk ke Eropa, ke Afrika dulu, ini mudah. Karena di Afrika sana ini masih terbelakang. Kayak dene pilkada, dikei dhuwit 20.000 misak kerdus gelem. Tapi ketika orang pintar dikasih 10 juta belum tentu mau. Nah ini orang Jawa lagi pinter-pinternya sugi-sugi, ya pinter ya sugih. Jadi gak doyan dipijuk. Ketika Islam masuk ke Eropa, Eropa juga terpuruk pada waktu itu, sehingga mudah. Nah Islam masuk ke tanah Jawa ini menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala akhirnya ini mikir-mikir, Mbah Sunan Ampel ketika belum Sunan Ampel ya, saya Subakir dulu. Ketika tiba di Indonesia atau di tanah Jawa Nusantara mau cerita tentang surga, ketika surga digambarkan dalam Al-Quran, tajri min tahtihal anhar, surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai kecil. Kata orang Jawa bagaimana? Golek banyu kok ado-ado tekan swarga. Ini gini sawah-sawah itu kemericik kali ini akeh. Diceritani kalau di surga itu buahnya tinggal metik saja, nggak usah menek. Di Jawa ya akeh. Jadi bukan itu yang diceritakan, atau strategi dakwah Wali Songo tidak seperti itu. Jadi ada strategi khusus.
Kemudian ada lagi Hindu. Kok bahas dunia? Ini kastanya keempat. Jadi kasta Hindu yang membahas tentang dunia, harta, itu adalah kasta keempat. Kasta yang boleh membicarakan tentang agama itu hanya satu kasta, namanya Brahmana. Di bawahnya lagi ada kasta kesatria, gubernur, bupati. Ini kasta kesatria dan tidak boleh membicarakan tentang agama. Di bawahnya lagi ada kasta Waisya atau Wesya. Ini juga tidak boleh membicarakan tentang agama, pegawai negeri Wesya itu. Kemudian di bawahnya lagi ada kasta yang namanya kasta Sudra. Pedagang, petani, saudagar. Ini kastanya Sudra. Lah, saking judeke wong Londo, bagaimana menghancurkan Islam di tanah Jawa sehingga mereka mempunyai teori, membuat teori yang dimasukkan dalam mata pelajaran kurikulum di tahun 90-an pada waktu itu. Mungkin dari sejak kapan saya tidak tahu, bahwa pembawa Islam ke tanah Jawa adalah saudagar dari Gujarat, India. Ini secara teori keilmuan tidak bisa, karena saudagar itu kastanya keempat. Kasta keempat tidak boleh membicarakan tentang dunia. Nah, ini anak-anak muda NU ini harus tahu yang seperti itu. Dan ketika para wali songo ini, sebelum wali songo itu datang untuk mengislamkan tanah Jawa, menghadapi kendala bahwa di Indonesia itu ada aliran yang mau makan orang, namanya Bhairawa. Karena ada karena aliran Brahma bermasalah, matinya sulit. Sebelum aliran Bhairawa itu ada aliran yang namanya Brahma, matinya sulit, harus moksa dahulu, mokso. Dan moksa itu harus melakukan namanya upawasa. Upawasa itu tidak makan, tidak minum, tidak ngumpulin istri. Kemudian badannya jadi kecil, mengkeret jadi kecil, akhirnya hilang, itu moksa. Ada yang mengkeret jadi kecil, ternyata teringat kambingnya, hartanya, sehingga dia gagal moksa. Dan kita kenal yang sekarang ini adalah jenglot atau betara karang. Jadi kalau sampean nemu jenglot, betara karang, jangan dijual mahal. Itu produk gagal moksa. Tapi mbah digeopo. Akhirnya orang Jawa aliran Bhairawa ini mencari ilmu yang lebih mudah, namanya Ngerogo Sukmo. Ngerogo Sukmo ini mencari ajarnya di kali, sungai. Sungai itu dari Durga, Durga ini dari Siwa. Bukan Siva sing nggawa sepeda, itu bukan. Jadi yang aliran ini, kalau yang aliran Brahma tadi itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, berbeda dengan aliran Ngerogo Sukmo. Karena nafsu badan semua harus dipenuhi. Ada istilah meringkal telanjang, menghadap arak dan ingkung manusia. Jadi biar anggota bawah perutnya tenang, ada seks bebas. Biar pikirannya tenang, ada minum arak. Biar badannya tidak gerak-gerak, makan manusia. Maka jangan heran kalau ada Sumanto katanya tadi. Ini dari aliran Ngerogo Sukmo ini. Lah akhirnya datanglah para pengislam di Indonesia ini dipimpin oleh Sayyid Aliyuddin dengan 1.500 orang. Entek disate karo wong Jawa. Diingkung semua 1.500 orang. Kemudian dari Turki Utsmani mendatangkan seseorang yang tidak bisa dimakan manusia, namanya Syekh Jamaluddin Al-Baqir Al-Farsi. Syekh Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi.
Eling ora jenenge? Syekh Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Angel toh? Makanya orang Jawa angel akhirnya disebut Syekh Subakir. Ya. Syekh Subakir. Syekh Subakir ini menumpas yang namanya aliran Ngerogo Sukmo ini ditumpas. Ada yang lari ninggone Segoro Kidul, Laut Selatan. Mane angker Laut Selatan. Ada yang ke Banten, ada yang Gunung Kawi, Gunung Lawu, ada yang ke timur ninggone Alas Purwo, Banyuwangi. Dan di Banyuwangi ini dipimpin oleh yang namanya Menak Sembuyu dan Bajul Segoro. Karena Syekh Subakir sudah tua, dilanjutkan perjuangannya oleh kedua muridnya, Mbah Sunan, siapa sih? Mbah Sunan Bonang karo Mbah Sunan Ampel. Maulana Ishak dengan Mbah Ibrahim Asmorokonti. Dikejarlah Menak Sembuyu dan Bajul Segoro sampai mereka lari terbirit-birit dan punya putri. Menak Semboyo ini punya putri yang namanya Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu dinikah oleh Maulana Ishak, kemudian punya putra namanya Raden Ainul Yakin, Mbah Sunan Giri. Bukan panitia tadi ya. Mbah Sunan Giri, kemudian Mbah Ibrahim Asmorokonti punya putra namanya Sunan Ampel. Ini cikal bakal Wali Songo ke depan. Kemudian setelah itu dilanjutkan perjuangannya oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo ini untuk menumpas sisa-sisa aliran Ngerogo Sukmo tadi itu. Sampai mereka kalah total sehingga mereka menyerah. Melingkarnya tetap dibiarkan tapi tidak telanjang, araknya diganti air, kemudian makan manusia, ingkung manusia ini diganti dengan ingkung ayam atau kambing, dan mantra Ngerogo Sukmo ini diganti dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Tuh. Kalau ada orang yang membid'ahkan tentang tumpengan, diceritain ini, kalau masih nyayel, tapuk lambene. Bener. Ini, jadi tumpengan itu bukan bid'ah. Tahlilan. Ini ada sejarahnya. Jadi sampean harus tahu. Yang paling sulit pada waktu itu menerangkan kalau orang Hindu itu mempunyai reinkarnasi. Reinkarnasi adalah seseorang yang sudah meninggal kemudian dibangkitkan lagi dengan wujud yang lain. Itu reinkarnasi. Lah, ini menerapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun di bahasa Jawa kan oleh Sunan Ampel, ojo lali sangkan paraning dumadi Purwomadya wasaning urip Suradya Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kuwi bahasa Arabe. Bahasa Jawane kuwi. Dikek bahasa Jawa gak paham, bahasa Arab gak paham. Wis amin-amin ae. Kemudian setelah itu dikirimlah ulama yang khusus untuk mengajar mengaji namanya Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Siapa mau? Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, nek kangelan Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro. Ini dia diutus khusus untuk mengajarkan ngaji di tanah Jawa. Kemudian beliau ini punya putra, dua putra, Maulana Ishak dan Mbah Ibrahim Asmorokonti. Nah, ketika diterangkan reinkarnasi ini, ternyata Mbah Sunan Ampel mempunyai pemikiran, dan pada waktu itu adalah pemikiran yang paling revolusioner, menerangkan tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dibuat tembang. Karena Mbah Sunan Ampel ini tahu bahwasanya orang-orang Jawa itu suka tembang. Orang Jawa kehilangan istri tidak lapor polisi, malah nyanyi.
Dang Balio Sri. Ini kehilangan istri tidak malah lapor polisi, malah nyanyi. Melihat bintang, untung cerah, nyanyi. Yeneng tawang ono lintang. Nyanyi. Melihat rembulan juga nyanyi lagi. Padang bulan, padange kaya rina, rembulane sing awe-awe. Aja padha turu sore, ini tak critani kanggo sebo mengko sore. Orang Jawa suka nembang, sehingga dibuatkanlah tembang namanya Macapat oleh Mbah Sunan Ampel. Macapat itu apa? Orang itu harus bisa membaca perkara 4. Karena perkara 4 ini adalah teman jiwa dalam raga yang turun ke dunia. Maka ada istilah Jawanya, kalau sampai tidak tahu tak kasih tahu, dolor papat limo pancer. Yang 2 ini berupa iblis yang menyesatkan. Yang 2 lagi ini adalah malaikat Korin sama malaikat Hafadho. Jadi kalau pancer ini membutuhkan apa-apa bisa menggunakan dulur tengen, bisa menggunakan dulur kiwo. Kalau tadi membawa ngerogo sukmo pakai yang dulur tengen, misalnya pingin soge pakai dulur tengen ya foco al-waqi'ah, sholat duha, ini jalur kanan. Pakai jalur kiri, bawa kambing gendit ning gone Gunung Lawu kono. Mulai soge. Tenang. Kemudian kalau pengen perkasa, ambil jalur kanan, baca la haula wala quwata illa billah. Kalau pengen jalur kiri, Aji Bondowoso. Kemudian kalau ingin mencintai seseorang, ambil jalur kanan, baca ya Rahmanu ya Rahim selama 7 hari di dalam masjid. Terus senang. Terus kalau ambil jalur kiri, pakainya Aji Jaran Goyang, sunmata ajiku jaran goyang. Goyang-goyang. Jadi antara kiai dengan dukun yang tidak pernah mandi, ini sama hebatnya. Sama jaduknya ketika tirakate podo kuate. Tapi berbeda, kalau kiai itu ibaratnya lampu, kalau dukun itu ibaratnya api. Misalnya kiai golei ayam nganggo senter, ayamnya ketemu, senternya utuh. Yang satu yang dukun mencari ayam dengan koran yang dibakar, ayamnya ketemu, korannya entek. Ini jadi antara dulur kentengan sampai dulur kiwa itu podo-podo isone, tapi punya akibat yang berbeda. Akhirnya semua orang ingin tahu bagaimana Islam di Indonesia. Datanglah dari jauh-jauh sana orang Sulawesi, namanya Datuk Ribandang. Datuk Ribandang ini belajar nih gue Mbah Sunan Ampel. Setelah belajar wis berhasil, pulang ke Sulawesi menyebarkan Islam di Sulawesi sana. Inilah cikal bakal kerajaan Islam di Sulawesi. Kemudian yang selanjutnya ada Khatib Dayan. Khatib Dayan ini orang Kalimantan yang belajar kepada Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Setelah itu beliau pulang lagi ke tanah Kalimantan sana dan menyebarkan Islam. Disusul dengan Aryo Damar atau Aryo Abdillah, orang Sumatera. Setelah dia berhasil pulang ke sana menyebarkan Islam di tanah Sumatera. Dan setelah itu datanglah Belanda menjajah Indonesia. Kerajaan-kerajaan yang semula datangnya dari Jawa bersatu padu untuk mengusir Belanda, dan mereka bersepakat berada pada naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kawasan di Indonesia ini dinamakan wilayah. Artinya adalah tinggalannya para wali. Kalau kita melanjutkan agamanya, jangan lupa kita ditinggali wilayah. Inilah Nahdlatul Ulama.
antara agama dan wilayah adalah satu kesatuan. NKRI harga mati. Dan perjuangan Wali Songo apakah sampai di situ saja? Ternyata tidak. Dilanjutkan lagi oleh ulama selanjutnya, sampailah pada NU, kemudian membuat organisasi, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Syarikat Islam, tapi insya Allah yang menyelamatkan adalah Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena Nahdlatul Ulama adalah muridnya para ulama. Jadi awak dhewe iki ketika Kanjeng Nabi adalah pembawa agama Islam, muridnya Kanjeng Nabi namanya sahabat. Muridnya sahabat namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'in. Lah terus awak dhewe iki apa namanya? Tabi'in wis mbuluran dhewe. Kita ini adalah muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ini muridnya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari muridnya Kiai Utsman. Kiai Utsman muridnya Kiai Khairon dari Purwodadi sana. Punya guru namanya Kiai Abdul Halim Boyolali. Kemudian punya guru namanya Mbah Sufyan. Mbah Sufyan punya guru namanya Mbah Jabar Tuban. Mbah Jabar Tuban punya guru namanya Mbah Abdurrahman. Mbah Abdurrahman punya guru namanya Pangeran Sambuh. Pangeran Sambuh punya guru namanya Pangeran Benowo. Pangeran Benowo punya guru namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Kalau sampean ingin tahu makamnya di Kediri, alun-alun timurnya alun-alun itu makamnya Sunan Geseng. Sunan Geseng punya guru namanya Sunan Kalijogo. Mbah Sunan Kalijogo punya guru namanya Sunan Bonang. Mbah Sunan Bonang punya guru namanya Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel punya guru namanya Mbah Ibrahim Asmorokondi. Mbah Ibrahim Asmorokondi punya guru namanya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro punya guru namanya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad punya guru namanya Syekh Ahmad Jalaluddin. Syekh Ahmad Jalaluddin punya guru lagi namanya Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik mempunyai guru lagi Syekh Ali Almil Al-Faqih. Kemudian punya guru lagi Syekh Ahmad Sobeh Mirbat. Masih punya guru lagi Sayyid Ali Khalek Qasam. Sayyid Ali Qasam mempunyai guru lagi Sayyid Alwi. Sayyid Alwi mempunyai guru namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad mempunyai guru lagi namanya Sayyid Alwi lagi. Sayyid Alwi mempunyai guru lagi namanya Sayyid Alwi Al-Muhajir. Sayyid Alwi Al-Muhajir punya guru lagi namanya Isa An-Nakuib. Sayyid Isa An-Nakuib punya guru lagi namanya Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah punya guru lagi namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya guru namanya Ali Ubaid. Sayyid Ali Ubaid punya guru namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq punya guru namanya Syekh Musa Kazim. Syekh Musa Kazim punya guru Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir mempunyai guru Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin punya guru namanya Sayyid Hasan Husain. Sayyid Hasan Husain punya guru namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini baru muridnya Kanjeng Nabi. Nah, terus kita ini siapa? Kita ini ya muridnya ulama ya Mang. Muridnya ulama, muridnya sampai Kanjeng Nabi itu ke malaikat Jibril itu Gusti Allah. Insya Allah keilmuan kita pada hari ini sampai dengan Gusti Allah. Insya Allah. Itulah Nahdlatul Ulama, tidak melupakan yang namanya sanad. Karena dengan sanad itu kita mengetahui runtutan keilmuan kita itu gurune sopo. Karena kalau ilmu kita tanpa guru, fasyaikuhu syaitonun. Ketika Kanjeng Nabi mengajarkan pada para sahabat, dulu pada zamannya Kanjeng Nabi, Al-Quran ini tidak ditulis. Karena orangnya alim-alim, hafal Al-Quran semua. Dan ketika sahabat mengajarkan ke bawahannya para tabi'in dengan tulisan Al-Quran tidak paham, maka dikasihlah titik. Setelah tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, mereka tidak paham dengan hanya titik saja, ditambahilah harokat. Ada 120 Masehi,
120 Hijriah. Setelah itu menyebarlah Al-Quran ke seluruh dunia. Jadi jangan heran kalau orang Andalusia diajari wadduha jadinya wadduhe. Terus orang Jawa diwurui alhamdulillah dadine alhamdulillah. Rabbil alamina, Rabbil ngalamina. Itu. Jadi jangan heran. Maka dari itu ada ulama yang menerbitkan mengarang ilmu tentang tajwid. Jadi dari situ mulai ditata, dikasih tajwid ben macane iso apik ngaji. Jadi insya Allah keilmuan di sini ini ada sanatnya semua. Buh Al-Quran, buh kitab, buh aliran, buh teologi, ini ada sanatnya semua dan insya Allah sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu dalam peringatan Isra Mi'raj kali ini kita memperingati itu sebagai upaya kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Arep tak terusno apa wis? Ya, terusno dhewe aku kesel ngadege. Penutup doanya siapa ini? Ada sendiri ya? Oh iya, ada sendiri. Jadi di NU ya, di NU ini, di NU lagi. Akhlak baik itu diutamakan. Karena sepintar apapun orangnya, kalau akhlaknya tidak punya, akhlaknya tidak baik, podo karo laler. Mantarokal adab kadubab. Soalnya di sini masih ada sesepuh saya, kakak kelas saya, sehingga nanti doanya akan dipimpin langsung oleh kakak kelas saya. Dan MC ini wis gak usah aku tak pandu langsung teko kene. Jadi dari saya mohon maaf dari awal sampai akhir. Kemudian untuk doanya akan disampaikan oleh Ustadz Anas. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.